Aduh, Tawa jadi terharu. Jadi sebelumnya udah konsul sama dokter, jadi di tangan sini tuh ada, karena pada waktu itu mama mau nggak mau kita pindah ke Jogja, itu mama harus lepas Harus pekerjaan kerja, kan. iya. Nah, jadi kita tuh sudah punya target besok Debian masuk sekolah Muslim Cendekia gitu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan keluarga Unix. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu video tentang hubungan atau relationship tentang pernikahan ya. Kita melanjutkan yang kemarin, tapi sebelumnya di sini ada kabar kurang baik sih dari kami ya. Papa, kebetulan saat ini kami lagi ada di rumah sakit. Iya, Papa habis ada sedikit tindakan, tapi alhamdulillahnya sih semuanya baik ya Pak ya. Baik, ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jadi ya cerita sedikit aja. Jadi kemarin itu masuk rawat inap. Jadi sebelumnya udah konsul sama dokter. Jadi di tangan sini tuh ada benjolan sebesar buah duku. Sebesar buah duku itu sih, makanya saya putuskan untuk konsultasi dan dibedah untuk diangkat gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kemarin 2 hari yang lalu akhirnya rawat inap. Terus kemarin hari Kamis jadwal operasinya dibedah, ya hanya bedah paling 3-5 cm. Iya. Ada benjolan di sini, tapi ini nggak masalah, nggak. Sebelumnya buat keseharian itu nggak ada masalah, artinya nggak mengganggu sama ya. sekali ya. Sakit pun enggak gitu, cuma saya jadi kurang pede aja ketika ngerekam video kayak begini, atau ketika saya bikin konten buat konten saya gitu kan, yang tangan saya harus gerak-gerak seperti ini, itu kelihatan banget benjolannya gitu. Jadi nggak pede, makanya saya putuskan untuk ya udahlah diangkat aja ke dokter gitu. Sama ada beberapa pertanyaan juga sih sebelum ada tindakan ini gitu. Maksudnya ada beberapa pertanyaan yang muncul setelah ada tindakan ini. Oh pantesan tadinya tuh kita mau tanya gitu, itu tuh kenapa tangan yang ada di sini gitu, cuman nggak enak mau tanya kayak gitu. Ternyata tuh Pak, ada beberapa dari orang yang udah memperhatikan gitu, cuman mau nanya, mau nanya tuh nggak sampai gitu, maksudnya takut nggak enak deh gitu pokoknya gitu. Jadi terjawab sudah ya, yang ada di sini itu bukan sakit, bukan luka, itu udah benjolan. Kalau istilah medisnya itu apa ya? Lipoma ya? Saya juga baru dengar lipoma. Tapi Lipoma, ketika kalau sebelumnya ke penyakit dalam terus ke bedah, kata dokter penyakit dalamnya itu ganglion. Ganglion itu semacam tumpukan lemak aja sih, itu nggak berbahaya gitu ya. Cuma kata dokter penyakit dalamnya ya itu sebenarnya kosmetik aja gitu, sakit pun enggak gitu, cuma mengganggu penampilan gitu. Masuknya kalau dokter penyakit dalamnya bilang ya ini mah kosmetik aja Pak gitu. Bapak pede enggak dengan begini? Kalau enggak ya saya saranin ke dokter bedah untuk dibedah dan diambil. Akhirnya ya sudahlah, toh saya juga, kita kan sering di depan kamera nih, nggak enak rasanya kalau ada benjolan di sini gitu. Ya, jadi kenapa pakai baju biru-biru? Karena habis ada sedikit tindakan gitu ya teman-teman. Doain kita semua sehat semua, dan teman-teman di sana juga semuanya sehat selalu. Amin. Amin. Oke, kita melanjutkan yang lanjutan kemarin ya Pak ya, tentang hubungan pernikahan gitu. Kemarin Kamis operasi, hari ini hari Jumat. Kata susternya lagi mau dikonsul dulu sama ke dokter bedahnya kalau tidak ada keluhan, dan sampai saat ini pun alhamdulillah belum ada keluhan. Jangan sampai ya. Iya, harusnya sih nggak ada ya, orang dari tadi jalan mondar-mandir ke ruangan gitu, sengaja saya buat jalan gitu, nggak ada keluhan, dan harusnya hari ini sudah bisa pulang, tapi nunggu dari dokter, konfirmasi dari dokter dulu gitu sih. Dokter bedahnya ya. Iya, betul. Ya oke, lanjutannya ya. Yang kemarin tentang hubungan pernikahan kita yang sudah menginjak 7 tahun ya Pak, hampir 8 tahun ini gitu.
Oke, sekarang pengalaman menjadi orang tua. Dari kita semua nih pasti, apalagi yang baru anak pertama gitu ya, jadi pengalaman orang tua, jadi orang tua itu bener-bener baru banget gitu ya, untuk yang baru anak satu gitu ya. Nah, jadi gimana sih perasaan pertama kali Papa ketika jadi orang tua? Pertama kali dari tahu mama hamil berarti. Iya. Kemarin udah cerita belum ya yang pengalaman waktu di tes hamil? Oh iya, yang bingung ya. Iya, yang bingung. Akhirnya kita kontak saudara Papa tuh yang iya, benar. Dan setelah itu respon Papa kan, bahkan Papa juga nggak tahu Papa bingung harus ngapain. Ya udah, setelah itu jalanin aja. Tiap bulan akhirnya kita konsultasi ke bidan ya, layaknya orang hamil ya. Iya. Tiap bulan itu kita rutin. Pokoknya ikutin saran bidan gitu ya. Ikutin saran bidan sama dokter ketika USG gitu. Pokoknya kita ikutin semuanya, apa pantangannya, apa yang boleh, apa yang enggak kita ikutin gitu. Iya. Pokoknya rutin deh. Jangan sampai telat. Tiap bulan waktu itu kita usahakan ke bidan gitu. Iya. Cuma di bulan pertama waktu itu ya, di bulan kehamilan 1-2 bulan pertama tuh mama sempat pendarahan ada bercak. Iya benar. Itu di minggu awal-awal. Kita dulu sempat panik gitu ya. Soalnya ke bidan. Iya. Akhirnya ke bidan. Ya kita nggak tahu kan baru pertama kali. Ini hamil. Apa pendarahan, kita sempat panik waktu itu kan. Iya. Soalnya dibilangin juga kan sama bidan kalau selama hamil itu tidak boleh ada pendarahan, karena kenapa? Kalau ada pendarahan selama hamil itu berarti ada sesuatu di kandungannya gitu. Apalagi waktu awal-awal kehamilan itu kan masih riskan banget ya. Jadi dikhawatirkan kandungannya itu nggak kuat gitu. Makanya waktu itu bidannya menyarankan untuk USG transvaginal gitu. Jadi di USG waktu itu ya? Dirujuk? Iya, dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Untuk USG yang ada USG transvaginal. Jadi waktu itu juga ada apa lucu. Tapi Debbie suaranya nggak kedengeran dong kalau nggak pakai mic. Kedengeran kalau Debbie suaranya. Emang Debbie mau ngomong apa? Oke. Yang kayak waktu kita bikin video yang sebelum ini tuh di mall, kan suara Debbie juga kedengeran. Kan nggak pakai, ini kan deketan. Iya. Iya begitu, jadi kita dirujuk ya. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, tapi ada momen dibilang lucu juga itu momen-momen khawatir waktu itu ya. Iya. Jadi bidannya tuh waktu itu nakutin. Aduh ya. Bu, ini kenapa kita makin panik ya waktu itu ya. Terus dirujuk ke rumah sakit waktu itu malam malah ya. Iya. Habis maghrib tuh pendarahan. Iya. Karena kita pendarahan sih bercak iya. Bercak sebesar. Pokoknya kayak orang mens aja deh, kayak mens awal-awal gitu. Banyak. Iya, mens awal. Mens kan banyak. Itu bercak cuma sedikit, 2 cm lah diameternya gitu ya. Nggak sampai 2 cm, malah 1 cm cuma bercak doang. Iya, dan kita khawatir dan juga. Dan kita kan nggak punya pengalaman apa-apa. Ditambah bedanya ingat nggak Papa bilang gini bedanya, kalau sampai ada pendarahan itu berarti keguguran gitu ya. Kita dibilangin kayak gitu. Terus waduh, kita kan takut ya. Akhirnya kita ya udah USG ya. Iya, dan waktu itu bidan ngomong begitu tuh kita konsultasi ke sana tuh habis maghrib. Iya. Nah, mau ke USG kan di rumah sakit nggak ada yang buka kan? Iya benar. Ya udah itu akhirnya dirujuk ke sana, cuma USG-nya ketemu dokter kandungannya itu besok pagi ya. Iya. Besok pagi. Iya benar. Iya, karena nggak malam-malam nggak ada. Dan itu malamnya kita udah yang panik gimana gitu kan. Iya. Benar. Terus pengalaman jadi lanjutin ya pertanyaannya apa tadi? Pengalaman jadi orang tua. Berarti ketika dia lahir dong. Ketika Debian lahir. Ya lahir ya seneng banget lah waktu itu ya. Pasti ya itu. Seneng banget jadi orang tua gitu, punya anak. Terus ada nggak kebingungan yang maksudnya atau kepikiran maksudnya takut buat ngasih yang terbaik buat anak, apa yang harus kita kasih ke anak kayak gitu, ada ketakutan gitu nggak sih? Atau belum terpikirkan? Iya, pasti ada ya namanya orang tua gitu. Apalagi waktu itu baru pertama kali menikah gitu ya. Saya juga sebagai karyawan masih ya karyawan biasa gitu lah ya. Dengan penghasilan yang bisa dibilang ya UMR seadanya. UMR lebih dikit banget gitu ya Maya. Dan kita dua-duanya juga sama-sama kerja waktu itu. Itu salah satu momen ketakutan, apa iya nanti ketika dia besar saya bisa ngasih pendidikan yang baik, yang terbaik gitu ya, ngasih sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik. Pikiran itu di pikiran pasti berkecamuk ya. Pasti ada di bapak seperti saya gitu ya. Pasti ada.
Iya sama. Kalau momen mama, terbaiknya ya itu ketika dia lahir, seneng banget gitu ya. iya. Hingga perjalanan kita sampai saat ini, bahkan kita masih menemukan momen-momen yang menurut kita itu tuh momen bahagia gitu. Masih sangat amat mengingat gitu ya momen-momen waktu dia kecil gitu. Kalau mama sendiri itu ketakutannya ya itu bisa nggak ya kita jadi orang tua yang baik gitu, maksudnya kan orang tua kan nggak cuma sekedar ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih mainan gitu kan, tapi mendampingi dia, membersamai dia itu bisa nggak sih gitu. Tapi ya bismillah kita juga sambil belajar, karena namanya orang tua itu kan belajar seumur hidup katanya ya. Selanjutnya adalah pelajaran apa yang bisa diambil ketika kita sudah membesarkan anak gitu, selama anak kita tuh hampir 7 tahun. Apa sih pelajarannya yang bisa diambil gitu? ya let it go aja, maksudnya ya udah mengalir sebagai orang tua gitu ya. Terus anak juga saya percaya saya harus memberikan yang terbaik gitu sih Mbak. Karena anak kan titipan ya, maksudnya yang nitipin aja tuh Allah gitu. Allah kan yang ngasih kita segala macem gitu, sedangkan yang nitipin dia itu Allah gitu. Mana mungkin kita nggak ngasih yang terbaik gitu kan. Kita dititipin kunci sama tetangga aja kita jaga baik kan, kita rawat betul gitu kan, jangan sampai itu kunci hilang atau rumahnya tetap aman gitu. Apalagi yang ngasih titipan itu Allah kan gitu kan ya gitu. Jadi ya pengalaman terbesarnya adalah merawat anak itu tidak mudah gitu sih ya, tidak mudah. Kemudian selanjutnya momen parenting apa sih yang berkesan yang kamu ingin Papa ceritain gitu? Momen parenting yang berkesan adalah saat akhirnya kekhawatiran yang tadi Papa ceritakan itu sekarang itu udah seiring berjalannya waktu itu ternyata terjawab gitu. Iya. Doa-doa yang selama ini Papa minta tuh akhirnya terjawab. Ngasih pendidikan yang terbaik, bahkan waktu itu kita masih ngontrak, bisa nggak ya kita punya rumah gitu untuk hidup kita berdua sama keluarga bahagia bersama. Itu pelan-pelan kan terjawab Mak. Akhirnya alhamdulillah kita bisa dapat rumah walaupun KPR gitu ya, tapi kita syukuri. Kemudian gimana sih sekolahnya Debbie, apakah saya dulu kan punya khawatiran bisa nyekolahkan terbaik enggak gitu ya. Akhirnya sekarang alhamdulillah doa-doa kita terjawab ya. Pun itu saya rasa juga tidak ada apa ya, pasti ada campur tangan doa-doa dari orang tua kita juga pasti ya, karena setiap neneknya kakeknya Debian main itu pasti dia selalu cerita gitu. Dia selalu ngirimin Al-Fatihah. Kalau jadi terharu. Iya pasti selalu cerita, mbahnya itu selalu cerita, setiap sholat itu ngirimin satu bahkan satu sampai ke ayah almarhum mamah aja didoain gitu sama mbah Kakung gitu dari Papa gitu. Jadi emang ya doa orang tua, selama orang tua hidup itu doa mereka itu akan terus mengalir gitu ya. Jadi keberkahan mereka itu masih mengalir buat kita itu. Jadi benar-benar kita jaga selama masih hidup itu, benar-benar kita jaga. Jangan sampai nyesal ketika udah nggak ada. Karena kalau udah nggak ada itu nggak ada lagi gitu yang doain kita gitu. Jadi pintu doa kita tuh udah tertutup satu pintu gitu maksudnya. Dan itu tadi momen itu hilang gitu ya setelah akhirnya kita bisa menyekolahkan Debian ya, walaupun bukan sekolah yang termahal ya, gitu benar. Disclaimer tapi, dulu ya, maksudnya terbaik buat kami kan belum tentu buat yang lain gitu kan, maksudnya yang kami anggap baik gitu kan menurut kami gitu. Dan waktu itu ada kisah mengenai waktu dia masuk TK. Awal masuk TK, jadi kita tuh sudah punya target besok Debian masuk sekolah Muslim Cendekia gitu, sekolahnya Muslim Cendekia gitu ya. Tapi pada saat daftar ke sana ternyata kuota penuh. Dia masuk ke waiting list saat itu. Masuk ke waiting list ya. Tapi kita masih punya keinginan ya. Tetap masih punya walaupun waiting list. Akhirnya kita daftarin dia ke TK yang komplek rumah. Iya, ke TK lain karena kan di TK yang kita pilih 7 tadi kan udah penuh ya. Gitu. Dan seiring berjalannya waktu dia di situ 3 bulan. Nah pada saat Muslim Cendekia itu dia kan tadi mau daftar TK ya. Iya. Nah
kita mau ke Muslim Cendekia lagi buat Buat daftar daftar SD ceritanya. Iya, dan itu di titik dimana saat itu pas daftarin dia ke TK yang satunya itu mama udah di titik legowo gitu Pak. Maksudnya udah yang oke, berarti memang mungkin Allah itu nggak ngasih kita ke TK itu karena kita belum dimampukan, atau pokoknya tuh pikiran positif tuh udah, maksudnya udah legowo aja gitu. Oh mungkin belum dimampukan, mungkin jaraknya terlalu jauh, mungkin kita dalam ekonominya belum dimampukan dan segala macam, udah legowo gitu. Terus ya udah kita mencoba lagi buat masukin SD ya. Masukin SD supaya pikirannya waktu itu kan masih panjang tuh ke SD-nya, iya, supaya TK, nggak masuk iya. waiting list lagi, daftarin deh gitu ya. Iya. Nah pada saat itu di TK yang tadi tuh, di TK yang akhirnya Yang TK satunya tuh itu baru 3 bulan berjalan gitu. Nah pas datang ke Muslim Cendekia, saya mau daftar SD anak saya gitu. Dan kebetulan waktu itu masih lama juga ya. Iya, SD-nya juga sebenarnya belum ada masih pembukaan 1 tahun ya. lagi, iya. Pendaftaran. Pembukaan pendaftaran masih beberapa bulan lagi gitu. Jadi Iya. kita tuh kayak mau mencuri start karena pengalaman yang waktu TK kan, biar nggak dia masuk waiting list gitu. Jadi kita kayak mau mencuri start dulu biar daftar di awal gitu pengennya kita. Setelah itu dapat info, Bu, ini TK yang saat ini itu ada tambahan kursi gitu. Iya, ada tambahan gitu. Ini kan SD belum gitu ya. Ibu mau nggak masuk ke TK ini, TK TKB, dulu, ya, TKB yang ini gitu. Iya. Dan ya alhamdulillah, Iya. kita merasa bahwa itu tuh kayak apa ya? Jawaban dari doa gitu Iya, ya. Dan iya. itu sisa 1 kursi loh. Bayangin dia itu menambah kuota 5 kursi kan. Dan ini tuh sisa kursi terakhir gitu. Dan kita dapetin itu tuh rasanya kayak oh berarti ini saatnya gitu. Saatnya kita udah dimampukan gitu. Kalau mama mikirnya kayak gitu. Iya. Ya itu momen, ya salah satu momen-momen yang tak terlupakan ya di pada saat membesarkan anak. Iya benar-benar. Ya hal-hal demikian gitu yang nggak bisa kita lupain gitu ya. Oke, selanjutnya adalah gimana kita menyeimbangkan kehidupan keluarga dengan pekerjaan. Ini udah menyangkut pekerjaan nih. Oh iya, menyangkut pekerjaannya. Kita cerita dari awal kita berkarir. Awal kita berkarir, kita berumah tangga, gitu ya. Itu kan mama bekerja, Ya, papa juga bekerja. benar. Dan kita ngontrak di daerah Jakarta Pusat waktu itu ya. Ya. Nah, itu ada kekhawatiran karena kalau papa doang yang bekerja tentu nggak cukup. Benar. Iya dong. Iya. Kalau papa bekerja, yang bekerja doang tentu nggak cukup. Tapi karir papa itu pada waktu itu sejak muncul kekhawatiran apa iya saya bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Nah pada waktu itu kan level papa tuh masih di apa istilahnya di bawah gitu di ya. bawah gitu ya. Nah tapi papa pada waktu itu sudah terpikir apa iya karir papa akan seperti ini terus gitu ya. Akhirnya papa kan kerja di lingkungan teknologi lah, misalnya di IT ya, IT support, waktu itu masih IT support. IT support tuh buat teman-teman punya bayangan gitu ya. IT support tuh kerja jadi IT yang kalau ada kerusakan kita yang ngurusin nih. Iya. Di tingkat awal di level orang IT ibaratnya begitu ya. Sama nggak sih kayak engineer sama nggak? Iya bisa dibilang engineer-nya tapi IT gitu ya. Iya tapi level terbawah gitu lah. Kayak dokter aja ada dokter umum, dokter spesialis, nanti lebih tinggi lagi ada dokter subspesialis gitu. Nah itu papa pada waktu itu masih di level yang hanya memungkinkan untuk mendapatkan bayaran ya hanya segitu istilahnya gitu ya. Nah dari situ saya berpikir apa iya akan begini terus gitu ya. Akhirnya papa coba ikut pelatihan biar setidaknya bisa naik jadi spesialis lah gitu. Kalau kedokteran tuh jadi dokter spesialis gitu ya. Nah ada tuh waktu itu ikut bootcamp, namanya bootcamp pelatihan IT gitu ya, di bidang DevOps. Nah papa kan juga punya channel DevOps di sebelah ya. Bahas tentang ya seputar dunia apa yang saya kerjakan geluti, gitu ya di pekerjaan geluti. Saya coba berbagi ke yang lain juga buat orang-orang yang memang pengen belajar DevOps gitu ya. Nah gitu. Ya untuk jadi situ akhirnya saya papa itu ya daftar waktu itu, daftar bootcamp itu 3 atau 4 bulan gitu lamanya.
pelatihan dengan biaya yang pada waktu itu pun saya sebenarnya nggak mampu bayar tunai gitu ya. Tapi untungnya ada lembaga apa ya, pinjam kayak pinjol, beasiswa tapi bukan berkedok beasiswa. Kalau beasiswa kan beasiswa kita berkedok mengajukan pinjaman gratis, gitu. bukan beasiswa berkedoknya. Memang dia pinjaman yang fokus ke pendidikan. Jadi orang-orang yang mau kuliah nggak punya duit tapi biaya mahal bisa tuh nge-apply ke dia. Nanti kita bayarnya nyicil. Nah, kita bayarnya nyicil. Kita tim sama kayak cicil. kredit motor gitu ya. Tim cicil. Sama kayak kredit motor kan kita bayarnya nyicil. Sebenarnya si pemberi kredit kan bayarnya langsung ke dealer kan kalau kredit motor. Si leasingnya ya. Nah, di Papa juga sebenarnya si pengkredit yang ngasih kredit itu bayar ke tempat kursusnya, ke tempat bootcampnya itu langsung lunas gitu. Tapi nanti urusan Papa dengan si pemberi cicilan itu kita bayar cicilan. Iya. Nah, di waktu itu akhirnya ya udah akhirnya dijalanin tuh 4 bulan lulus. Di waktu itu juga Papa merelakan weekend Papa karena Papa terobsesi pengen ke bidang itu deh gitu. Karena DevOps atau bidang pekerjaan yang Papa targetkan itu pada saat itu tuh bidang pekerjaan yang lagi seksi-seksinya. Gitu. Lagi hype banget waktu itu ya. Lagi hype banget sebelum corona, masa-masa zaman startup gitu. Lagi bermunculan. Lagi booming startup itu butuh banyak DevOps, akhirnya saya ke situ. Bahkan selama belajar itu, selama 1 tahun Papa bekerja jadi IT support, itu setiap weekend Papa rela datang ke kantor. Weekend kan kantor libur. Iya. Tapi Papa rela datang ke kantor untuk dapat akses internet gratis. Belajar itu online gitu. Iya. Terus fokus juga kan, kalau di rumah kan udah nggak bakal fokus. Maksudnya ya bisa aja fokus, cuman kan fokusnya lebih ini ya, lebih kurang gitu. Ya, akhirnya saya izin ke Mama tuh, Mah gimana kalau setiap weekend Papa ke kantor deh. Belajar ini Papa pengen banget ngejar posisi ini nih. Nah, setahun belajar, singkat cerita ada temen lama Papa, temen IT waktu pertama kali Papa masuk bekerja sebagai IT gitu ya, IT support, itu ada salah satu temen itu dia udah jadi programmer di situ. Nah, pada saat itu si dia ini resign gitu ya, dan ya udah lost contact, pindah beberapa kantor gitu, udah lost contact. Nah, pada saat itu si dia ini, si teman Papa yang tadinya udah jadi programmer itu, dia pada saat itu kerjanya di Malaysia. Dia jadi manajer programmer juga lah. VP of Engineering di bidang software development gitu ya. Nah, saya dihubungi dari Malaysia. Rom, dia tahu, dia kan ikutin Instagram atau sosial media Papa ya. Iya. Rom, kamu DevOps kan sekarang gitu. Saya bilang iya, walaupun saya baru lulus kursus dan titel saya, pekerjaan saya waktu itu juga sebenarnya masih IT support. Iya. Dia nih DevOps gitu, dapat tawaran. Nah, dia kan waktu itu posisinya di Malaysia. Saya mau buka ini nih, mau set up tim istilahnya, bukan buka kantor tapi set up tim. Set up tim di Jogja dan kita butuh DevOps. Gitu. Kamu bisa nggak DevOps ini di Google Cloud istilahnya, ya. Teknologinya di Google Cloud. Saya tidak pikir panjang langsung jawab bisa. Gitu. Walaupun saya nggak tahu kerjanya nanti seperti apa, tapi saya nggak pikir. Ya, Papa selalu gitu mah. Kalau ditanya kamu bisa nggak, bisa. Kalau ditanya kamu bisa nggak, bisa. Proses belajar itu bisa learning by doing. Kita bekerja sehari-hari itu kan sebenarnya proses sambil belajar. Iya. Gitu ya, apalagi Google, YouTube, di mana-mana tutorial gitu. Iya. Gitu. Dan singkat cerita, kontennya udah belum. Dan kalau mau ke sana boleh. Dan singkat cerita, akhirnya dia deal untuk setup tim di Jogja. Jadi perusahaan Malaysia yang mau setup tim di Jogja, bikin bentuk satu tim untuk mengembangkan software waktu itu ya. Waktu itu kita di Jogja tuh mengembangkan software sosial media dan payment gateway. Payment gateway itu pembayaran untuk sekolah di sana. Jadi perusahaan itu punya sekolah, punya sosial media, punya korporasi lah ya. Iya, korporasi, juga dia ada punya kan, mall, dia punya properti gitu. Tapi fokus Papa nih
di tim Papa itu sosial media dan payment gateway, pembayaran untuk orang-orang yang sekolah. Di situnya gitu. Nah itu akhirnya kita set up tim dan waktu itu singkat cerita kita putuskan pindah ke Jogja ya Maya. Iya. Nah pas pindah ke Jogja itu adalah di mana Papa nego gaji. Iya. Sama. Nah akhirnya Papa nego gaji, Papa putuskan saya minta 2 kali lipat dari gaji yang sekarang. Yang saat itu terakhir ya. Karena pada waktu itu Mama mau nggak mau kita pindah ke Jogja itu Mama harus lepas kerjaan kerja, kan? Iya. Nah sebenarnya itu juga jawaban dari doa-doa kita selama ini. Benar. Iya. Papa pengen Mama di rumah aja ngurus Debian waktu itu ya. Nah baru terjawab setelah Debian umur 2 tahun. Iya. Debian umur 2 tahun, Papa dapat mengiyakan pekerjaan yang di Jogja. Akhirnya kita boyong ke Jogja. Dan itu juga banyak pertimbangannya, takutnya yaitu dikhawatirkan pasti di sini juga pada mengalami kan ya, yang tadinya istri bekerja, suami bekerja, tiba-tiba itu kan dari dua lubang gitu ya rezekinya ya. Tiba-tiba harus salah satu yang bekerja itu pasti pertimbangannya banyak banget kan. Takut nggak cukup, takut tiba-tiba kebutuhannya banyak terus kurang kayak gitu kan ya. Kita juga mempertimbangkan itu sampai kita juga konsultasi sama teman yang ada di Jogja gitu, maksudnya kira-kira di sana itu biaya hidupnya gimana gitu ya. Kita maksudnya konsultasi sampai segitunya karena itu ketakutan kita adalah yang tadinya 2 jadi 1 kan lumayan, meskipun ya yang tadi deal gaji itu mungkin sudah didilin, cuman kan kita tetap ada rasa khawatir ya. Tapi akhirnya ya sudah, bismillah, terus kita semua boyong ke Jogja. Alhamdulillah 2 tahun kita di Jogja waktu itu ya. Iya, sama corona tuh. Iya. Pas banget corona datang, kita waktu itu pindah ke Jogja. Benar. Gitu. Oke. Ya, itu dulu lah mungkin mah. Udah terlalu lama durasinya. Mungkin nanti dilanjutkan di episode berikutnya ya. Bagaimana perjalanan hidup kita. Iya, pekerjaan sama keluarga gitu ya. Gabungan antara pekerjaan dan keluarga gitu. Oke. Terima kasih. Segitu dulu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di komen, di subscribe dan di like. Semoga suka dan menginspirasi video kami. Bye. Assalamualaikum.